Pernah nggak kalian mikir, kenapa banyak orang dari etnis Tionghoa bisa sukses dalam bisnis? Dari warung kecil di gang sempit sampai punya toko besar dan perusahaan. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, dulu Cina itu negara miskin banget. Pendapatan rakyatnya jauh di bawah Indonesia, bahkan banyak yang hidup seadanya. Tapi sekarang, mereka jadi raksasa ekonomi dunia. Masalahnya, banyak dari kita tumbuh dengan mindset yang salah soal uang. Kita diajarin buat kerja keras, nabung, dan main aman. Tapi jarang banget diajarin cara muterin uang biar uangnya kerja buat kita. Menurut laporan World Bank 2023, 80% pengusaha sukses di Asia Timur justru berawal dari bisnis mikro, bukan dari modal besar. Kuncinya satu, mereka paham uang nggak boleh diam. Makanya di video ini, kita bakal bongkar cara orang-orang Cina muterin uang dari kecil sampai bisa jadi besar. Dan percaya deh, trik ini bisa banget kalian terapi meski mulai dari nol. Yuk, kita mulai dari mindset paling dasar dulu. Kita tumbuh dengan nasihat klasik, nabung yang rajin ya biar aman di masa depan. Kedengarannya bijak, tapi disitulah jebakannya. Karena kalau uang cuma ditabung, nilainya pelan-pelan kalah sama inflasi. Orang Cina dari kecil udah diajarin prinsip berbeda. Mereka percaya, uang itu harus kerja, bukan tidur. Anak-anaknya dilibatkan langsung di toko, bantu hitung kembalian, tahu gimana hasil dagang hari ini langsung diputar lagi buat belanja stok besok. Dari situ mereka ngerti, uang yang muter melahirkan uang baru. Menurut laporan South China Morning Post, lebih dari 60% pengusaha muda Tionghoa memulai bisnis dengan modal kecil yang terus mereka putar setiap hari. Jadi, kalau kalian punya 1 juta dan cuma disimpan di dompet, 3 bulan ke depan nilainya turun. Tapi kalau 1 juta itu kalian pakai jualan kecil-kecilan, dapat untung 100.000, lalu terus diputar, nilai uang itu tumbuh. Itulah mindset yang jadi pondasi kekuatan ekonomi mereka. Sekarang masuk ke trik pertama. Jangan kejar untung besar di awal, tapi putar cepat dan konsisten. Banyak pedagang Tionghoa ngerti bahwa bisnis bukan soal menang sekali, tapi soal bertahan lama. Mereka ambil untung kecil tapi muternya cepat. Kalau harga barang terlalu tinggi, orang beli sekali lalu kapok. Tapi kalau harganya wajar, pelanggan balik lagi, bahkan bawa temannya. Dari situ arus uang terus ngalir. Menurut riset CNBC Asia 2022, pedagang dengan margin kecil tapi rotasi cepat bisa tumbuh 30% lebih stabil dibanding mereka yang fokus cari untung besar sekali jual. Intinya, sedikit tapi sering jauh lebih kuat daripada banyak tapi sesekali. Prinsip ini bikin cash flow mereka lancar, stok nggak numpuk, dan pelanggan loyal. Ingat, uang itu kayak roda. Selama diputar terus, dia bakal bawa kita maju. Tapi kalau berhenti, perlahan nilainya habis. Dan setelah ini, kita bakal bahas kenapa cash flow jauh lebih penting daripada sekadar nabung. Siap? Yuk lanjut. Kalian nggak perlu lahir dari keluarga kaya buat bisa sukses. Cukup ubah cara kalian melihat uang. Bukan sebagai hasil akhir, tapi sebagai alat buat membuka peluang baru. Banyak orang fokus nabung, tapi lupa kalau uang di tabungan itu nggak ngapa-ngapain. Nilainya malah tergerus tiap tahun karena inflasi. Sedangkan orang Cina, mereka punya satu prinsip sederhana, asal uang muter, hidup terus jalan. Coba perhatikan pedagang Tionghoa di pasar. Mereka nggak takut ngeluarin uang buat stok atau bahan baru, karena tahu besok pasti balik lagi dalam bentuk penjualan. Fokus mereka bukan berapa banyak uang disimpan, tapi seberapa cepat uang itu balik dan berputar. Menurut data Forbes Asia 2022, 70% pengusaha sukses di Asia Timur bilang, cash flow yang sehat lebih penting daripada profit besar di atas kertas. Artinya, selama uang masuk dan keluar seimbang, bisnis bisa bertahan dan tumbuh. Jadi mulai sekarang, kalau kalian punya penghasilan, jangan diamkan semua di rekening. Putar sebagian buat usaha kecil, investasi ringan, atau hal yang produktif. Setiap rupiah yang bekerja akan menghasilkan nilai baru. Disitulah rahasia kaya pelan-pelan tapi pasti. Kalau kalian perhatiin, anak-anak di keluarga Tionghoa sering bantu orang tuanya jualan sejak usia belasan. Bukan buat disuruh kerja keras, tapi buat belajar naluri uang. Mereka ngerti konsep untung, rugi, dan tanggung jawab finansial sejak dini. Ada pepatah Tionghoa yang bilang, uang kecil kalau dirawat bisa jadi uang besar. Dari kecil mereka dilatih disiplin soal hitung uang, menawar barang, dan memutar modal. Menurut survei Shanghai Business Review,
lebih dari 55% pengusaha sukses di Cina belajar tentang uang dari keluarga, bukan dari sekolah. Inilah yang membentuk mental tahan banting. Mereka nggak takut gagal karena tahu uang bisa hilang, tapi pengalaman nggak pernah rugi. Jadi kalau kalian belum punya kebiasaan ngatur uang sejak muda, belum terlambat. Mulai aja dari hal sederhana, catat pengeluaran, atur modal kecil, dan lihat pola aliran uang kalian sendiri. Karena tanpa sadar, kalian sedang melatih naluri yang sama seperti para pengusaha besar itu. Ini terdengar aneh, tapi orang Cina percaya bahwa untuk dapetin uang, kita harus berani ngeluarin dulu. Bukan boros, tapi strategis. Mereka nggak ragu investasi buat stok barang, bayar tenaga kerja, atau bikin tampilan toko menarik. Karena mereka tahu, uang yang dikeluarin dengan perhitungan itu bakal balik dengan hasil lebih besar. Misalnya, seorang pedagang kecil rela ngeluarin uang buat cat ulang tokonya biar kelihatan segar. Efeknya, pembeli datang lebih banyak, omzet naik 2 kali lipat. Konsep ini disebut Yongqian Shengqian, gunakan uang untuk melahirkan uang. Data dari China SME Report 2021 nunjukin, 68% UMKM yang aktif reinvestasi tiap bulan punya peluang bertahan 5 tahun lebih tinggi dibanding yang menahan uangnya. Jadi kalau kalian terus takut rugi dan nyimpen semua uang, justru kalian kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Mulai lihat uang bukan sebagai harta yang dijaga, tapi alat yang harus digunakan. Kalian gak harus punya modal besar buat mulai muterin uang. Yang penting, punya keberanian kecil buat mencoba. Karena setiap pergerakan kecil yang konsisten akan ngalahin diam yang terlalu lama. Satu hal yang sering diremehkan orang adalah waktu. Orang Cina paham betul bahwa waktu itu punya nilai uang yang nyata. Makanya mereka selalu bergerak cepat. Mereka nggak suka nunda keputusan bisnis terlalu lama. Kalau peluang muncul, langsung eksekusi. Karena mereka tahu, nilai uang bisa berubah hanya dalam hitungan hari. Menurut Harvard Business Review Asia, 2023, pengusaha yang mampu membuat keputusan finansial dalam 24 jam pertama peluang muncul punya kemungkinan 40% lebih besar untuk profit dibanding yang menunggu seminggu. Pelajarannya jelas, jangan tunggu, sempurna, mulai aja dulu. Misalnya kalian punya ide jualan kecil di rumah, langsung aja jalanin dulu dengan stok minim. Nanti sambil jalan, kalian bisa belajar, perbaiki, dan tambah. Waktu yang kalian tunda itu justru peluang orang lain buat maju. Dan kalau kalian bisa menghargai waktu, uang akan otomatis menghargai kalian juga. Kalau kalian perhatikan, banyak keluarga Tionghoa punya lebih dari satu sumber pendapatan. Ada toko, ada investasi kecil, ada sewa ruko, bahkan kadang bisnis online sampingan. Buat mereka, satu sumber uang itu terlalu berisiko. Karena kalau satu gagal, hidup bisa goyah. Menurut China Economic Observer, 2022, rata-rata keluarga kelas menengah di China punya minimal 3 aliran pendapatan berbeda. Mereka paham konsep diversifikasi bukan cuma di saham, tapi juga di kehidupan. Coba mulai dari hal sederhana. Kalau kalian punya kerja tetap, tambah dengan hobi yang bisa dijual. Atau kalau punya usaha, buka peluang kerjasama dengan teman. Uang yang tersebar di beberapa tempat akan lebih aman dan lebih sering berputar. Prinsip mereka sederhana. Jangan taruh semua telur di satu keranjang, karena kalau jatuh, kalian masih punya yang lain untuk diselamatkan. Banyak orang stres karena terlalu fokus ke angka di rekening. Tapi orang Cina punya pandangan beda. Buat mereka, uang itu cuma alat tukar untuk mencapai kebebasan, bukan ukuran kebahagiaan. Mereka kerja keras bukan karena serakah, tapi karena ingin aman, mandiri, dan bisa bantu keluarga. Menurut riset Peking University, 2021, 8 dari 10 pengusaha sukses di Cina menyebut stabilitas keluarga sebagai motivasi utama, bukan kekayaan pribadi. Itulah kenapa mereka berani muter uang, karena tujuannya jelas, bukan sekadar kaya, tapi bebas memilih hidup. Kalau kalian mulai memandang uang seperti itu, tekanan hidup perlahan akan berkurang. Kalian gak akan iri sama orang lain, karena tahu setiap rupiah punya peran, bukan sekadar simbol status. Uang itu penting, tapi jangan sampai jadi pusat hidup kalian. Karena yang paling berharga tetap waktu, keluarga, dan ketenangan batin. Jangan takut mulai dari kecil, karena setiap langkah kecil bisa jadi awal perubahan besar. Ingat, bukan seberapa cepat kalian kaya, tapi seberapa cerdas kalian memutar dan menjaga aliran uang agar terus hidup.
Satu hal yang membedakan mereka yang sukses muterin uang dengan yang stagnan adalah cara melihat risiko. Orang biasa melihat risiko sebagai ancaman, tapi orang Cina melihatnya sebagai pintu kesempatan. Mereka memang hati-hati, tapi bukan berarti takut. Sebelum ambil keputusan, mereka hitung potensi ruginya dengan cermat, baru melangkah. Contohnya, kalau mereka mau buka usaha, mereka nggak langsung sewa toko besar. Mereka tes dulu pasar lewat online, lihat respon pembeli, baru buka fisik kalau stabil. Mereka tahu gagal itu bagian dari proses belajar. Sementara banyak orang berhenti di fase takut rugi, mereka justru maju dulu, tapi tetap siapkan plan B. Prinsipnya jelas, kalau takut rugi, kalian nggak akan pernah tahu rasa untung. Dan di era sekarang, risiko terbesar justru bukan gagal, tapi diam dan nggak ngapa-ngapain. Satu pelajaran lain dari budaya bisnis Cina yang sering dilupakan adalah guanxi atau seni membangun hubungan. Buat mereka, jaringan bukan sekadar kenalan, tapi aset hidup. Mereka ngerti kalau uang bisa hilang, tapi koneksi yang baik bisa buka peluang baru tanpa batas. Makanya mereka selalu jaga hubungan dengan supplier, pelanggan, bahkan pesaing sekalipun. Menurut South China Business Daily, 2023, 70% kesuksesan bisnis kecil di Cina datang dari rekomendasi antar relasi, bukan iklan atau promosi. Jadi kalau kalian mau uang terus berputar, jangan cuma fokus ke angka. Bangun nama baik, tolong orang lain, dan tunjukin integritas. Karena di dunia nyata, orang bukan beli produk kalian dulu, tapi percaya sama kalian dulu. Dan begitu kalian punya reputasi baik, uang akan datang tanpa perlu dikejar. Semua trik di dunia nggak akan ada gunanya kalau kalian nggak punya satu hal ini, disiplin. Orang Cina bisa sukses muterin uang bukan karena mereka selalu benar, tapi karena mereka nggak berhenti. Setiap pagi mereka udah mikirin pergerakan uang hari itu, setiap malam mereka evaluasi hasilnya. Mereka nggak nunggu motivasi datang, tapi paksa diri buat tetap jalan meski capek, meski gagal, meski hasil belum kelihatan. Disiplin itu bukan bawaan lahir, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang diulang terus sampai jadi karakter. Kalau kalian bisa melatih diri buat disiplin seperti itu, kalian nggak cuma akan ngerti cara muterin uang, tapi juga cara menang di hidup ini. Ingat, uang cuma alat, tapi kendali atas diri kalian sendiri adalah sumber kekayaan sesungguhnya. Dan kalau kalian pengen belajar gimana caranya ngatur pola pikir biar tubuh kalian patuh sama tujuan, klik link di deskripsi. Di sana kalian bisa dapetin e-book, pola disiplin yang bikin badan patuh, panduan ringkas buat bantu kalian ngebangun mental kuat dan produktif. Mulai sekarang, bukan uang yang ngatur hidup kalian, tapi kalian yang ngatur arah uang kalian. Kalau kalian ngerasa video ini membuka wawasan, klik like, share, dan komen pendapat kalian di bawah. Bagikan ke teman yang lagi belajar ngatur uang biar sama-sama berkembang. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang cara berpikir yang bisa bikin hidup kalian berubah. Ingat, langkah kecil hari ini adalah pondasi besar untuk kebebasan finansial besok.